kekasih Allah itu kalau tiba bulan Ramadan, kalau ingin menjumpai bulan Ramadan itu senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Saking bahagianya para kekasih Allah ini lebih bahagia berjumpa dengan Ramadan daripada berjumpa dengan hari raya. Jadi orang-orang yang dulu dianggap pilihan oleh Allah, sampai sekarang terdapat orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang pilihan ini kalau tahu dekat dengan Ramadan, dikasih tahu sebentar lagi Ramadan, bahagianya, senangnya di dalam hati lebih senang, lebih bahagia daripada menjumpai bulan Syawal atau hari raya. Itu orang-orang pilihan, Pak. Kalau kita bulan Ramadan udah kepikiran beratnya puasa di siang hari, nahan lapar, nahan dahaga, apalagi pegawai siang hari udah kepikiran beratnya. Kalau datang bulan Ramadan, senangnya detik-detik terakhir bulan Ramadan, hari raya itu senangnya luar biasa. Tapi kalau kekasih-kekasih Allah itu beda, Pak. Orang-orang pilihan Allah itu beda. Senangnya itu ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, senangnya luar biasa. Detik-detik terakhir bulan Ramadan, nangisnya, sedihnya luar biasa. Nah, kita kebalik, datang bulan Ramadan sedihnya luar biasa. Sedih, puasa lagi sebulan, nahan lapar siang hari, kepikiran pegawai berat. Detik-detik terakhir bulan Ramadan baru senang hari raya ini. Mau kumpul keluarga, makanan sudah komplit, kue-kue sudah dibikin, baju sudah beli, kepikiran mau cepet-cepet hari raya. Itu bedanya kita dengan orang-orang yang dikasih Allah. Tapi insya Allah kita selalu berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai manusia-manusia pilihan Allah, sehingga kita selalu menata hati kita. Walaupun setiap tahun kita pasti selama ini berjumpa dengan Ramadan, tetapi setiap tahun pula kita harus perbaiki hati kita, perbaiki, belajar terus agar hati kita itu merasa senang, benar-benar senang kalau datang bulan Ramadan. Hilangkan bahwasanya kalau puasa bulan Ramadan itu berat, hilangkan perasaan seperti itu. Walaupun yang ngomong juga berat, tetapi ya belajar, sama namanya juga taklim mutakalim, sama-sama belajar. Makanya saling mengingatkan, terus ditata hatinya, belajar agar hilang di dalam hati kita perasaan beratnya kita puasa bulan Ramadan. Itu mudah-mudahan selalu kita perbaiki hati kita, perbaiki diri kita, agar setiap kali menjumpai bulan Ramadan itu menjadi diri atau pribadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti akhir-akhir bulan Ramadan, detik-detik terakhir bulan Ramadan, itu kita juga merasa sedih karena Ramadan meninggalkan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan atau puasa itu di dalam kitab saum atau siam disebut masdaroni, artinya masdar. Masdar. Kalau di dalam kitab ahli bahasa atau nahwu shorof itu ada tasrifan dari kata sauma yasumu, kemudian banyak lagi, kemudian siam atau saum itu disebut masdaroni, masdar. Tapi kita nggak akan bahas tentang kaidah bahasanya. Apa itu siam atau saum, apa itu puasa secara lughah atau secara bahasa? Itu adalah menahan. Tok di situ. Cuman menahan artinya. Jadi segala sesuatu yang ditahan itu disebut puasa. Bapak-bapak pagi-pagi ditawarin kopi sama ibunya. Pak, ngopi dulu. Enggak, saya puasa kopi. Berarti nahan, tidak minum kopi. Walaupun habis itu minum susu, terserah. Yang penting kalau pas ditawarin lagi nahan nggak minum, puasa. Hebat itu.
Pak ngopi ndak saya puasa, tapi puasanya cuma puasa kopi. Habis itu nasi uduk, pempek segala macam masuk puasa. Arti secara bahasa puasa itu hanya menahan. Ibu-ibu juga diajak ngegosip sama kawan tetangga, Bu ayo itu ada ini berita baru, enggak saya lagi puasa ngomong. Enggak mau ngomong, ya itu nahan agar tidak berbicara jelek, artinya puasa ngomong, puasa berbicara. Apapun yang ditahan itu bisa bermakna puasa. Tidak harus kita sepanjang hari, pokoknya nahan aja. Itu artinya puasa secara bahasa. Tetapi secara syariat, puasa secara syariat itu artinya menahan diri. Huwa imtina nganil akli wasyurbi wal jima'i wa kullu muftirin min tulu'il fajri ilal ghurubi syamsi jami'a ayyami syahri Ramadan. Jadi menahan diri dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari sampai ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Sepanjang hari artinya dengan niat berpuasa. Nah, ini juga penting. Yang namanya puasa secara syariat artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sepanjang hari dengan niat. Berarti kalau tidak pakai niat puasa Ramadan, puasa ini yang kita bicarakan puasa wajib, artinya puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak pakai niat, tidak sah puasanya. Kalau puasa sunnah, niatnya bisa akhir-akhir. Tetapi kalau Ramadan tidak bisa, letak niatnya sudah ditentukan. Di mana letak niat puasa bulan Ramadan? Dari maghrib sampai sebelum subuh, itu letak niatnya. Jadi kalau besok sudah bulan Ramadan, nanti beduk maghrib, adzan maghrib, setelah itu niat puasa bulan Ramadan besok hari sampai nanti sebelum subuh, jangan sampai subuh. Disitulah letak niatnya. Kalau misalkan niatnya jam 9 pagi boleh enggak boleh. Tidak boleh niat puasa bulan Ramadan itu di pagi hari setelah jam 6, jam 7, jam 9, tidak boleh. Tetapi kalau puasa sunnah boleh, asalkan paginya belum makan, belum minum, boleh. Terakhir niatnya boleh. Tetapi kalau bulan Ramadan puasanya tidak boleh niatnya diletakkan setelah subuh, setelah fajar itu muncul, tidak boleh. Harus di malam hari, ba'da maghrib sampai dengan sebelum subuh. Niatnya gimana? Terserah, Pak. Intinya niatnya hadirkan di dalam hati. Maksudnya terserah itu boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Inggris, terserah. Sebisanya. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Belido, pakai bahasa Dayak, pakai bahasa, yang penting hadirkan di dalam niat, di dalam hati niat kalau besok hari itu puasa bulan Ramadan. Kalau tidak hafal pakai bahasa Arab, ya tidak usah dipaksakan, karena yang namanya puasa Ramadan itu kan datangnya 1 tahun sekali, bukan harian. Makanya terkadang niatnya juga banyak yang tidak hafal, karena diniatkan hanya setahun sekali. Kalau nunggu ngafalin dulu, misalkan ada yang belum hafal dari dulu, nunggu hafal dulu baru puasa, karena tadi kan puasa Ramadan harus dengan niat. Nah nanti kalau diwajibkan niatnya dengan bahasa Arab, orang yang tidak hafal niatnya jadi tidak puasa. Ditanya, Pak ngapo tidak puasa? Belum hafal niatnya. Kan kalau tidak pakai niat puasanya tidak sah, percuma dong.
Saya ndak hafal niatnya, yang penting ndak usah puasa daripada ndak sah. Niat boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa sendiri. Kalau pakai bahasa Arab, biar pakai bahasa Arab terus ya. Kalau ada kesempatan jamaah taraweh, di situ diingatkan nawaitu somahotin an ada infati syahrin ramadhana hadhihi sanati fardhonillahi ta'ala. Itu paling aman kalau jamaah taraweh pasti diingatkan. Tapi kalau nggak sempat, misalkan nggak sempat jamaah taraweh, jangan lupa niat. Begitu datang maghrib, niat dulu di dalam hati, oh besok mau puasa Ramadan, niat. Dah cukup, nggak usah nunggu taraweh baru niat. Nanti ketiduran nggak taraweh sampai subuh nggak niat, itu bahaya. Makanya niat itu penting. Bahkan nanti nggak sah, nggak boleh, nggak sah nanti puasa kita kalau tidak didahului dengan niat di malam hari. Maka harus dengan niat di malam hari. Niatnya tadi terserah. Yang penting hadirkan di dalam hati. Kalau ragu-ragu silahkan diucapkan. Kalau disebut dengan talafuz. Kemudian yang namanya puasa tadi kan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sepanjang hari. Agar kita mudah memahami, kita langsung bahas apa sih yang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada catatan agar mudah diingat oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Yang membatalkan puasa itu ada 9 ya, diringkas atau agar mudah diingat. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Maksudnya sebelum maghrib boleh makan. Itu ada 9 orang. Kemudian yang membatalkan puasa juga ada 9 hal. Mudah diingat, 9 yang membatalkan 9 orang yang boleh makan atau berbuka sebelum datang maghrib juga ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu dari lubang kita yang kita miliki. Lubang hidung 1, mulut 2, lubang telinga 3, lubang kemaluan depan 4, lubang kemaluan belakang 5 lubang itu. Hidung, mulut, telinga, 2 lubang kemaluan. Dimasukkan sesuatu dari lubang tersebut, maka batal puasanya. Itu yang pertama. Yang batalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, ini digabungkan biar agar mudah diingat. Yang pertama juga ada hubungannya dengan tenggorokan. Yang kedua juga ada hubungannya dengan tenggorokan. Biar mudah diingat, dikumpulkan nomor 1 sama nomor 2. Memasukkan segala sesuatu dari 5 lubang yang kita miliki. Yang kedua muntah dengan sengaja, sama-sama berhubungan dengan tenggorokan. Di nomor 1 dan nomor 2 mudah diingat. Yang ketiga bersenggama walau tidak keluar mani. Nah, ini bukan perkara yang tabu di masjid dibahas, bukan. Kalau belajar fikih nggak boleh kita berpikiran wah ini jorok, bahas jorok, nggak ada. Dalam ilmu fikih nggak ada ilmu jorok. Kalau kita kepikiran jorok berarti terbiasa mikir jorok. Pokoknya nggak ada perkara yang jorok. Nomor 3 itu bersenggama walaupun tidak keluar mani. Artinya berhubungan suami istri siang hari walaupun tidak keluar mani, batal puasanya. Kemudian yang keempat itu keluar mani dengan sengaja walau tidak dengan bersenggama. Pokoknya nanti bahas satu persatu. Kita catat dulu hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kan dikelompokkan 1, 2 berhubungan, 3, 4 berhubungan, mudah diingat. Kemudian yang ke 5, 6, 7 itu juga satu paket. Haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Ini khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak yakin tidak pernah mengalami.
Kalau ada bapak-bapak ngalamin aneh nih. Haid, nifas, kemudian melahirkan. Itu semua juga membatalkan puasa. Khusus ibu-ibu nanti kita bahas juga. Yang ke-8 itu hilang akal. Hilang akal juga membatalkan puasa. Yang ke-9 yang terakhir adalah murtad, keluar dari Islam. Itu juga batal puasanya. Jadi mudah Bu ya. Kalau diringkas dalam catatan itu mudah. Selama ini kita bingung yang membatalkan puasa apa aja ya. Pokoknya ya itulah. Nah, disuruh nyebutin ya pokoknya ya itu. Yang itu. Kepikirannya kita kan kalau yang membatalkan puasa ya makan, minum. Nah, itu batal mesti. Nah, kalau dikumpulkan jadi 9, diringkas jadi 9, kemudian poin-poinnya diletakkan berdekatan, yang 1, 2 ada hubungannya, yang 3, 4 juga ada hubungannya, agak dekat-dekat, 5, 6, 7 masalah wanita dikumpulkan jadi satu paket, kemudian yang ke-8 hilang akal, yang ke-9 murtad, mudah diingat. Ini harus paham, harus ingat Pak. Ini serius, karena kita belajar fikih itu artinya paham. Jadi kalau belajar fikih tidak usah keburu-buru, yang penting itu pahamnya. Namanya aja fikih artinya paham. Jadi apa yang kita pelajari diharapkan bisa dipahami, karena akan diamalkan dalam keseharian kita, dalam ibadah kita. Tujuan kita belajar itu di situ. Percuma kalau wajib buahnya tetapi tidak dipahami. Yang penting kita bisa memahami apa ilmu yang disampaikan. Jadi ini juga harus dihafal Pak. Maksudnya bapak-bapak ini wajib hafal, ibu-ibu juga wajib hafal. Karena ini berhubungan dengan puasa kita. Paling tidak untuk diri sendiri. Syukur-syukur kalau ditanya orang nanti keluar, Pak kalau saya ini nanti batal apa enggak ya? Nah, bisa jawab kalau kita sudah taklim seperti ini. Enggak ragu lagi, karena hukum fikih enggak ada yang kayaknya batal. Hukum fikih enggak ada kayaknya. Batal ya batal. Enggak batal ya enggak batal. Kadang kita enggak tahu kayaknya batal itu. Enggak ada hukum fikih kayaknya. Enggak ada. Ibu-ibu juga Bu, kalau saya ini nanti ini biasanya kalau Ramadan seperti ini batal enggak ya? Wah, kayaknya batal itu. Enggak ada kayaknya. Pokoknya kalau batal ya batal, enggak ya enggak. Hukum fikih itu pasti. Enggak ada kayaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tadi apa yang batalkan? Memasukkan sesuatu dari lubang yang kita miliki, 5 lubang yang kita miliki. Jadi di sini juga harus dipahamin, yang namanya lubang itu ada rongga-rongganya. Hidung ada, mulut ada, telinga ada, lubang kemaluan juga ada. Ada batasan-batasan. Tidak semua yang masuk ke rongga itu pasti membatalkan. Kita juga harus detail di sini. Nanti kalau cuman di situ tidak dijelaskan seperti di dalam kitab, pokoknya yang semua yang barang yang masuk dari 9 lubang pasti membatalkan. Nah, nanti batal semua, padahal ada batasan-batasan atau ada penjelasan-penjelasan detailnya. Kita mulai dari hidung. Hidung ada rongganya. Kalau nanti cuman yang masuk ke hidung pasti membatalkan, maka kita kalau ngupil batal karena masuk ke hidung. Ada batasan yang tidak membatalkan. Yang membatalkan saat barang itu masuk ke lubang hidung adalah sampainya mata kita merasa pedih, atau kalau bahasa Jawa itu kayak kesangklat, apa sih, tersedak. Kalau kesedak air itu, kita kesedak air dari hidung itu pedih, perih mata, pusing. Kalau sampai seperti itu, itulah yang membatalkan puasa. Tapi kalau ngupil, kira-kira ibu-ibu kalau ngupil kayak kesedak enggak? Pedih enggak mata? Enggak. Berarti kalau tidak sampai batasan itu, ngupilnya tidak batal, tidak membatalkan puasa. Berarti ini kabar baik untuk yang hobi. Jadi yang hobi ngupil siang hari aman, enggak batal,
asalkan tidak sampai seperti tersedak. Kalau nanti kita istinsak itu menghirup air saat wudhu, itu sunnah. Boleh kita melakukan istinsak saat kita puasa, asalkan saat istinsak itu jangan kebablasan, jangan disedot keras sampai pedih. Kalau disedot sampai pedih, sampai nangis, batal puasanya, Pak. Tetapi kalau sedang tidak puasa, sebenarnya itu hal yang menyehatkan. Saraf ke otak, rangsangan ke otak menjadi sehat. Tetapi kalau itu dalam keadaan puasa, jangan dilakukan, karena itu hal yang membatalkan puasa. Batasannya di situ, paham Pak ya? Jadi ngupil tidak masalah, asalkan jangan sampai terasa tersedak. Alhamdulillah, ngupil tidak membatalkan puasa. Kemudian mulut juga ada batasannya. Kalau nanti semua yang masuk ke mulut, lubang mulut, maka batal puasanya. Maka semua yang masuk nanti batal. Nanti bapak-bapak ditanya istri di rumah, Pak, tadi kan ngajinya yang masuk ke mulut batal. Lah kalau kita masuki ludah kita telan, batal apa enggak itu? Oh kayaknya tadi kan keterangannya yang masuk batal, berarti batal itu, ludah masuk batal. Maka harus detail juga. Yang masuk ke mulut itu yang membatalkan kalau itu ketelan sampai menelan. Kalau sampai menelan itu yang membatalkan. Tapi kalau yang ada di rongga mulut saja itu tidak membatalkan. Ini pasti dan harus yakin. Jadi kalau barangnya cuma ada di rongga mulut itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau barangnya sampai masuk ketelan itu batal puasanya. Jadi misalkan bapak-bapak siang hari haus, pengen makan es krim, ngemut es krim sambil jalan-jalan pada waktu puasa siang hari, tidak masalah Pak, tidak batal puasanya asalkan jangan ketelan. Nah, ini serius. Kalau bicara hukum gitu, jalan-jalan secara hukum seperti itu, secara etika lain lagi nanti. Secara pantas apa tidak pantas nanti lain. Kalau bicara hukum ya seperti itu. Ibu-ibu pengen agar nggak kering mulutnya, ngemut permen siang hari tidak masalah, asalkan jangan sampai ketelan. Kalau tidak ditelan sampai maghrib tidak batal puasanya. Ngemut es krim terus sampai maghrib tidak batal, asalkan jangan sampai ketelan. Kalau sampai ketelan batal dan dosa besar, resikonya di situ. Ngerokok, bapak-bapak yang hobi ngerokok juga tidak masalah, ngerokok siang hari, asalkan jangan sampai ketelan, cuman di rongga mulut. Tetapi masalahnya mulut kita di dalamnya itu ada ludah. Ini juga ada hukumnya. Ludah itu ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Jadi ada 3 keterangan masalah ludah yang tidak membatalkan. Ludah itu tidak membatalkan. Keterangan yang pertama, kalau kita menelan ludah sendiri, bukan ludah orang lain. Ini di kitab benar-benar dibahas sebenarnya Pak, tapi kan jarang kita dengar. Yang pertama, agar kita tidak batal, yang ditelan adalah ludah sendiri, bukan ludah orang lain, bukan ludah orang lain. Ya mosok ada sih ludah orang lain ditelan? Ada, yakin ada, apalagi yang sudah nikah sudah paham lah. Makanya seperti itu, sampai dibahas detail. Ini bukan masalah tabu jorok, enggak. Di kitab dibahas keterangannya ludah yang tidak membatalkan. Yang pertama adalah ludahnya sendiri, bukan ludahnya orang lain. Kemudian keterangan yang kedua, ludah itu belum berpindah dari tempatnya, artinya belum keluar dari mulut kita. Kalau ibu-ibu mainan ludah,
sampai keluar diseruput lagi, ditelan. Maka batal puasanya kalau ditelan. Karena sudah keluar dari rongga. Ada nggak yang mainan ludah kayak gitu, Bu? Ya, tapi biar kita jelas saja, contohnya yang ekstrim-ekstrim agar mudah diingat. Kalau kita mainan ludah seperti itu, walaupun ludah sendiri sudah keluar dari rongga mulut, maka batal kalau ditelan. Walaupun ludah sendiri. Tetapi kalau kita mengumpulkan ludah di dalam rongga, siang hari hausnya luar biasa, tenggorokan kita sudah kering nian, kita ngumpulin ludah banyak nian di mulut, kemudian ditelan agar tenggorokan kita itu basah, tidak batal. Kumpulin aja di dalam mulut sampai banyak kumpul, ditelan siang hari, itu tidak batal puasanya. Silahkan nanti dicoba kalau haus. Nah, itu seperti itu. Tetapi kalau ngumpulinya di gelas, kita wadahin gelas, masukin ke freezer jadi es. Jam 4 haus, jam 2 siang haus, diambil, diminum, diemut. Walaupun itu ludah sendiri, kan bukan ludah orang lain, kita ngumpulin sendiri di gelas, kita masukin freezer jadi es, keluarin lagi, oh ini ludah aku kok, bukan ludah orang lain, kita balikin lagi ke mulut, batal rasanya, karena sudah keluar dari tempatnya. Itu sama-sama ludah sendiri kalau sudah keluar dari tempatnya batal. Tetapi kalau ngumpulinya di mulut sebanyak apapun tidak batal. Jadi hati-hati kalau mau ngumpulin ludah di mulut aja, jangan di gelas masukin kulkas. Bahaya lagi kalau nanti ada orang lain yang dikira es diminum, es ludah nanti mereknya. Itu seperti itu. Makanya kalau ngemut es krim, resikonya batal atau tidak batal? Sepanjang hari resiko batal lebih besar atau resiko tidak batal lebih besar? Resiko batal lebih besar, karena kriteria yang ketiga adalah ludahnya harus murni, belum tercampur dengan benda lain. Kalau sudah tercampur benda lain, ludah kita di dalam mulut, walaupun masih di dalam mulut, kok sudah tercampur dengan benda lain, ditelan, batal puasanya. Nah, tadi ngemut es krim tidak apa-apa, asal jangan ditelan. Artinya dari ngemut es krim sampai maghrib itu tidak boleh nelen ludah, karena ludahnya sudah tercampur dengan es krim. Kalau tahan tidak masalah. Kalau bisa nahan sepanjang hari tidak nelen ludah, ya nanti jam 7 puasa ngemut es krim tidak apa-apa. Tapi resikonya setelah ngemut es krim tidak boleh nelen ludah sampai maghrib. Kalau ada yang tahan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak tahan, resiko besarnya adalah batal. Ya tidak usah coba-coba, nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Kita cukup tahu hukumnya saja. Kalau itu resiko besar untuk batal, nggak usah dicoba. Yang ngerokok juga, ngerokok opinian. Kalau bahasa Jawa itu salit kalau nggak ngerokok. Ada yang cak kurang nian nggak ngerokok, gatel nian, terasa ada yang kurang siang hari mau ngerokok, tidak masalah ngerokok, asalkan setelah ngisep asap rokok ludahnya sudah bercampur dengan asap, jangan ludah sampai maghrib. Kalau ludah berarti ludahnya sudah bercampur dengan asap rokok, sudah berbeda. Kalau ditelan otomatis batal puasanya. Ini belum bicara masalah makruh. Ini baru berbicara masalah batal atau tidak batal. Kalau nanti bicara makruh hukumnya lain lagi. Kita bahas semuanya. Makruh sama tidak makruh nanti ada pembahasan sendiri. Yang kita nanti jadi bekal adalah awal batal atau tidak batalnya dulu. Jadi ibu-ibu juga kalau masak di bulan Ramadan, ini juga sering diulang-ulang. Permasalahan ini sering diulang-ulang ketika menjumpai bulan Ramadan. Ibu-ibu ini kan pasti masak untuk keluarga. Nah, agar biar tahu asin manisnya, gurihnya pas, itu harus dicicip.
Kalau belum hafal takarannya harus dicicip. Lah hukumnya nyicip makanan itu gimana? Ya tadi hukum cicip makanan tidak masalah asal makanannya tidak ditelan. Habis itu kumur-kumur agar ludah kita tidak bercampur lagi dengan rasa makanan. Mau nyicipin 3 piring itu tidak masalah, asalkan jangan sampai ke telan. Iya, nyicipin 3 piring kok nggak ditelan, ya terserah ibu-ibu, pokoknya dipikir sendiri. 3 piring nggak ditelan gimana caranya? Nyicipin bikin tekwan 3 mangkok, 3 mangkok dicicipin waktu bikin tekwan, nggak masalah. Sampai 4 mangkok kayak sampai 5 mangkok nggak masalah, nyicipin sampai banyak asalkan jangan sampai ketelan. Intinya jangan sampai tertelan. Tetapi nyicipin dikit aja, cuman setengah sendok atau 1/4 sendok kok ditelan, itu batal. Jadi lebih baik nyicipin 5 mangkok tetapi tidak ditelan daripada nyicipin 1/4 sendok tertelan. Batal. Jadi besok kalau puasa nyicipin lebih baik 5 mangkok sekalian, asalkan jangan ditelan. Jadi nanti tekwanya itu bekas kumur-kumur ibu semua itu nanti. 5 mangkok itu bekas cicipan semua. Jadi itu hukum fikih itu memang detail sekali. Intinya jangan sampai tertelan saat masuk lubang rongga mulut, apapun itu. Kemudian batasan telinga. Kadang kita juga siang hari telinga kita itu gatel, Pak. Kadang telinga kita terasa gatel. Tidak tahan juga kalau gatal telinga. Batasannya juga ada telinga, yang membatalkan sama yang tidak membatalkan puasa saat masuk benda itu ke telinga. Batasannya mana? Batasannya adalah sampai kelingking kita bisa menjangkau. Jadi kalau gatal telinganya, kelingking kita ini bisa menjangkau, itulah batasan terakhir. Kalau yang tidak bisa dijangkau dengan kelingking kita kemudian dijangkau dengan cotton bud atau dengan alat lain, maka batal puasanya. Itu batasan waktu benda itu masuk ke besar, jangan pakai kelingking orang lain. Pokoknya ukurannya kelingking kita sendiri-sendiri. Mentang-mentang kita gemuk, kelingking kita besar, cari pinjam kelingkingnya, aku gatel. Bentar aja pinjam, nggak boleh. Pokoknya telinga kita ukurannya ya kelingking kita, bukan kelingking anak kita yang kecil dipinjam dulu. Yang penting kan sama-sama kelingking. Bukan, telinga kita ya kelingking kita. Kalau kita gatel pakai cotton bud, maka batal puasanya kalau itu bisa menjangkau hal yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking kita. Hati-hati saat siang hari telinga gatel pakai cotton bud, bahaya, bisa batal puasanya. Kalau yang punya kuku, ibu-ibu misalkan punya kuku juga batal, Bu. Batasan kelingking itu bukan ujung kuku, tetapi kulitnya ini. Mentang-mentang kukunya masih nempel di kelingking, kukunya diruncingin agak panjang untuk gorek-gorek, batal. Kelingking bukan kuku, itu kuku kelingking. Maksudnya kelingking itu batasan terakhir ini loh, kulitnya ini. Itulah yang bisa dijangkau di situ. Bukan kuku, aku untung pakai kuku panjang, jadi kalau gatal di dalam bisa agak ke dalam. Kan masih sama-sama kelingking. Iya, itu kuku, bukan kelingking jarinya. Yang dimaksud adalah jarinya. Kalau kukunya yang menjangkau, maka batal puasanya. Itu batasan waktu kita masukkan sesuatu ke lubang telinga. Nah, kalau lubang kemaluan depan belakang sudah, apapun yang masuk ke situ semuanya batal. Walaupun masih masih terlihat, itu batal semuanya. Nah, kalau kita nanti hal yang kedua yang membatalkan puasa adalah sesuatu muntahan atau muntahan juga ada dua, muntahan yang disengaja atau muntahan yang tidak disengaja. Yang membatalkan puasa itu adalah muntahan yang disengaja. Siang hari iseng-iseng nyium-nyium telek kambing, kemudian pusing, bau,
muntah batal puasanya. Iya sengaja ngapain siang hari iseng-iseng nyium-nyium telek kambing, muntah batal puasanya, dosa. Kalau dengan disengaja dosa. Ada enggak puasa muntah dengan tidak disengaja? Banyak. Masalah wanita, ibu-ibu misalkan hamil muda, muntah itu tidak disengaja. Dalam hukum fikih hukumnya tergolong tidak disengaja, maka tidak batal puasanya. Sebanyak apapun, sesering apapun wanita itu muntah saat hamil, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Tetapi nanti saat setelah muntah itu wajib kumur-kumur, jangan sampai menelan ludah sebelum kumur-kumur dengan air suci mensucikan. Kalau habis muntah kok langsung menelan ludah sebelum kumur-kumur dengan air suci mensucikan, maka batal puasanya. Jadi kalau kita yang bapak-bapak juga perjalanan pusing, muntah perjalanan tidak disengaja, kemudian puasanya mau dilanjut, itu kumur-kumur dulu sebelum menelan ludah. Harus kumur-kumur dulu. Kalau tidak kumur-kumur kok menelan ludah, batal puasanya. Maka ini juga harus hati-hati. Kalau kita muntah dengan tidak sengaja, setelah muntah selesai itu kumur-kumur dengan air yang suci mensucikan. Baru setelah itu seperti kita kumur-kumur saat wudu bersih, kemudian boleh di situ menelan ludah sepuasnya, tidak masalah. Itu bagi yang muntah tidak disengaja. Kalau muntah dengan sengaja, ngorok-ngorok pakai jari ke tenggorokan kemudian muntah, dibikin muntah, itu artinya sengaja, maka batal puasanya. Tidak boleh, haram, dosanya luar biasa. Bahkan orang yang dengan sengaja berbuka puasa sebelum waktunya, atau orang yang membatalkan puasa tanpa udzur syar'i, balasan di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah adalah orang tersebut digantung kaki di atas sampai urat-uratnya terlihat. Artinya digantungnya itu tidak main-main, sampai lama sekali, sampai urat-uratnya itu terlihat, dan mulutnya itu dirobek-robek. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu punya anting di sini, itu ditetel dengan dipaksa aja udah kebayang sakitnya luar biasa, ngerinya luar biasa. Nah ini mulut kita kalau ada orang berbuka puasa belum waktunya dengan sengaja tanpa udzur syar'i, kok makan di siang hari, balasannya nanti ancamannya adalah disobek-sobek mulutnya, digantung kaki di atas, mulutnya disobek-sobek, dan itu berkali-kali, sobek sembuh, sobek lagi. Berarti artinya apa? Kita merasakan sakit, sembuhkan lagi, disobek-sobek lagi, merasakan sakitnya lagi, disobek-sobek, terus seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita nanti saat bulan Ramadan kalau tidak ada udzur syar'i, maka jangan sampai kita berani membatalkan puasa dengan sengaja, karena luar biasa ancamannya. Yang membatalkan puasa selanjutnya adalah bersenggama walaupun siang hari, walaupun tidak keluar mani dengan sengaja. Ada senggama dengan tidak sengaja? Enggak ada, sengaja semua. Ini bukan hal yang jorok, bukan. Bersenggama siang hari saat puasa walaupun tidak keluar mani, dukhul sudah masuk, itu batal puasanya, dosa besar. Kemudian yang keempat, itu keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa senggama, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ada enggak yang tidak sengaja? Ada. Siang hari, panas hari, lelah, bapak-bapak tidur, bangun-bangun kok misalkan celana basah dipegang, itu adalah tanda-tanda air mani, itu tidak masalah, dilanjut lagi, hanya wajib untuk mandi besar. Puasanya tidak batal karena tidak disengaja. Walaupun dalam mimpinya itu, mohon maaf, berjima, berhubungan suami istri, tetapi itu mimpi, tidak masalah. Sesering apapun mimpi siang hari, tidak masalah. Tidak masalah, karena mimpi. Hanya wajibnya nanti mandi besar. Puasanya tetap dilanjut
sah karena tidak disengaja. Yang kelima, 6, 7 masalah keibuan, masalah kewanitaan, haid, nifas dan melahirkan. Ibu-ibu kemudian saat bulan Ramadan pagi sudah sahur, jam 6 kurang 15 menit atau buka puasa kurang 5 menit, kok datang bulan, tamunya datang haid, maka tidak usah ngomong astagfirullahaladzim, tidak usah, tapi ucapnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kenapa? Karena yang namanya wanita haid saat dia sudah sahur itu puasanya, ganjaran puasanya dianggap full, penuh. Enak kan? Gusti Allah itu nggak kayak kita. Kita itu punya karyawan, kalau balik sebelum jam kerja dipotong gajinya. Itu kalau kita punya karyawan, belum saatnya balik kok balik terus setengah hari, dipotong gajinya. Allah enggak gitu. Ada wanita puasa setengah hari karena haid dipotong pahalanya, enggak dipotong, pahalanya tetap full. Makanya ibu-ibu kalau haidnya datang kurang 5 menit buka puasa, enggak usah astagfirullah, ya Allah ini ngapolah, hampir buka puasa, dikit lagi buka puasa datang, enggak usah. Tapi alhamdulillah bisa makan cepet dan enggak ada apa-apa. Ya alhamdulillah, karena sudah niat puasa malam hari, sudah sahur, di tengah perjalanan datang haid, sesuatu udzur yang memang menjadi kodrat wanita, puasanya dianggap penuh, bisa makan cepet. Apalagi kalau baru jam 8 sudah datang bulan, wah itu istimewa, karena malamnya sudah niat, sudah sahur, kemudian jam 8 datang bulan atau datang tamu, ya sudah sepanjang hari dianggap puasa, walaupun sepanjang hari juga makan terus puasa. Istimewanya wanita. Ya bapak-bapak tidak usah ngiri, karena ini cuma untuk ibu-ibu, cuma untuk wanita. Bapak-bapak yakin sampai kiamat nanti nggak ada bapak-bapak yang bisa seperti itu. Jadi tidak usah iri. Khusus keistimewaan bagi ibu-ibu, termasuk juga nifas, haid, melahirkan juga seperti itu. Hukumnya batal puasanya. Ada yang selanjutnya yang membatalkan puasa, hilang ingatan. Hilang ingatan itu ada 3 martabat atau ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, hilang akal karena gila, itu tingkatan yang paling berat. Tingkatan yang kedua adalah hilang ingatan karena pingsan. Tingkatan yang terakhir yang paling rendah, hilang ingatan karena tidur. Jadi 3 tingkatan itu semuanya hilang akalnya. Gila hilang akal, pingsan hilang akalnya, tidur juga hilang akalnya. Semua hilang, tak mungkin orang tidur itu masih bisa akalnya berfungsi. Ya kalau akalnya masih berfungsi berarti belum tidur. Pokoknya kalau udah tidur nggak ada akalnya yang berfungsi. Makanya hilang akal ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling berat adalah gila, tingkatan yang selanjutnya adalah pingsan, tingkatan yang paling rendah adalah tidur. Tingkatan yang paling berat ini otomatis yang membatalkan puasa. Ibu-ibu sahur, kemudian jam 7 itu gila, otomatis batal puasanya. Walaupun gilanya cuma 2 menit, habis itu sadar lagi, batal puasanya. Habis sahur atau setelah adzan subuh mau berangkat subuhan kok tiba-tiba gila, sadar lagi, gilanya cuma 1 menit, maka puasanya batal otomatis. Karena gila, tingkatan hilang ingatan yang paling berat, gila otomatis batal puasanya. Kalau pingsan, ini beda, kebalikannya Pak. Kalau pingsan sudah niat puasa, sahur, tiba-tiba pingsan, kemudian sepanjang hari pingsan, bangun-bangun jam 8 malam,
batal puasanya. Batal puasanya kalau sampai maghrib itu belum sadar, batal puasanya. Tetapi kalau pernah sadar walaupun cuma sebentar, habis subuh pingsan, jam 12 bangun, sadar, lihat jam, masih jam 12, pingsan lagi. Bangun jam 7, puasa, dianggap puasa. Nah, ini jarang juga ini kita ketahui kalau tidak belajar kitab. Iya, kita pingsan setelah subuh, sadar jam 2, lihat jam, kaget lagi, wah masih jam 2, kaget, pingsan lagi. Bangun jam 7 malam, dianggap puasa. Istimewanya pingsan yang seperti itu. Maka kalau mau pingsan milih yang kayak gitu, Pak. Bangun sebentar siang hari, pingsan lagi, bangun udah maghrib. Nah, itu dianggap puasa. Tetapi kalau puasanya sepanjang hari, bangun setelah maghrib, tidak dianggap puasa. Itu bedanya gila dengan pingsan. Kalau gila, walaupun sebentar gilanya, tetap dianggap batal. Tetapi kalau pingsan, kebalikannya. Kalau sepanjang hari pingsan, itu batal. Kalau pernah sadar walaupun sebentar, tidak batal puasanya. Jadi nanti kalau pengen ada keluarga yang pingsan, kemudian pengen agar puasanya diterima, dianggap puasa, bangunin dulu sebentar. Bangun dulu bentar, kalau mau pingsan bangun dulu, yang penting sadar bentar. Pingsan lagi tidak apa-apa. Itu biar dianggap puasanya tetap jalan. Tapi ini benar-benar yang pingsan, Pak. Jangan pingsan buat-buatan. Bangun, wah ini udah tahu ilmunya, pingsan lagi lah. Maka itu tidak berfungsi hukum seperti itu. Jadi pingsan hukumnya batal kalau sepanjang hari. Kalau pernah sadar walaupun sebentar, tetap dianggap puasa. Kalau tidur itu tidak batal sama sekali puasanya. Tidur tidak ada hukum tidur kok membatalkan puasa. Walaupun habis sahur langsung tidur sampai maghrib tidur terus, tidak batal puasanya. Tapi nggak boleh diniatin tidur seperti itu sepanjang hari. Walaupun naum shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, dan diamnya orang puasa itu tasbih. Baunya mulut orang puasa kasturi. Tapi nggak usah diartikan letterlek, Pak. Nanti ada keterangan hadis seperti itu, kan tidurnya orang puasa ibadah, ya sudah habis subuh tidur terus sampai maghrib ibadah. Kalau diniatin seperti itu ya mudarat, tidak sholat segala macam, tidak begawe, punya anak istri yang harus dinafkahi, tidur terus dengan dalil naum shaim ibadatun. Naumnya apa? Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Biarlah, nggak usah dibangunin, dia sedang ibadah. Aku nak ibadah, aku nak tidur. Enggak, jangan diartikan letterlek seperti itu. Maksudnya tidur itu daripada kita berbuat yang mubah, ada indikasi nanti bisa merusak ibadah puasa, melihat sesuatu yang tidak pantas, mendengar sesuatu yang tidak semestinya didengar dan lain sebagainya, maka lebih baik tidur dianggap ibadah. Kemudian diamnya orang ibadah daripada ngomongin orang juga tasbih, maka diam aja. Orang puasa kalau dia menjaga lisannya itu dianggap sedang tasbih, subhanallah, subhanallah. Padahal lisan kita tidak mengucapkan subhanallah. Tetapi kalau diam ingin menjaga lisan saat puasa Ramadan, itu tasbih, dihukumi dengan sedang bertasbih. Istimewa sekali memang orang puasa. Makanya kekasih-kasih Allah itu kalau jumpa dengan bulan Ramadan, bahagianya luar biasa. Orang tidur aja dianggap ibadah, diem aja dianggap sedang bertasbih, kemudian bau mulutnya wangi seperti kasturi. Tapi nanti kalau puasa ya tetap harus gosok gigi, harus bersiwak. Nanti mentang-mentang baca hadis tersebut nggak pernah gosok gigi seminggu, semakin bau mulut berarti semakin harum seperti kasturi. Janganlah, itu bahaya seperti itu kalau menafsirkan dalil seperti itu. Maksudnya kalau rongga mulut itu mengeluarkan bau, itu artinya bukan dari mulutnya,
dari dalam proses pencernaan kita, lambung kita itu dari bahan-bahan makanan yang dicerna keluar melalui mulut. Kemudian kalau itu berbau, nggak usah gosok gigi, nggak usah pakai pasta gigi, nggak usah pakai wewangian, karena dianggap nanti di akhirat harumnya seperti minyak kasturi, harum luar biasa. Kita pakai parfum 10 ribuan yang refill aja udah wangi, yang refill itu isi ulang 20 ribu aja udah seneng wangi, apalagi nanti bau mulut kita itu dianggap bau mulut seperti kasturi. Nah, itu tingkatan-tingkatan kesadaran atau hilangnya akal yang bisa membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa yang selanjutnya adalah murtad. Yang terakhir ini Pak ya, murtad itu tidak hanya keluar secara saya pindah agama, tidak. Yang namanya orang dianggap murtad kalau tidak mengakui kenabian Nabi, itu juga dianggap murtad. Kalau dia tidak percaya dengan kebenaran isi Al-Quran, itu sudah dianggap murtad. Kalau dia tidak percaya dengan hadis Rasul, itu sudah dianggap murtad. Tidak hanya sebatas saya pindah agama ke Kristen, saya pindah agama ke Katolik, tidak. Tetapi kalau kita tidak percaya dengan kebenaran semua yang disyariatkan di dalam Islam, Bapak mengingkari kalau sholat fardu 5 waktu ini tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Jadi sholat 5 waktu ini sunnah, bukan wajib, maka itu sudah dianggap murtad. Puasa Ramadan ini tidak wajib, hukumnya sunnah, maka murtad. Tidak harus pindah agama, tetapi dengan seperti itu pun sudah otomatis dianggap murtad. Dan murtad itu bahaya, harus syahadat lagi, tajidun syahadat, harus syahadat ulang, harus disaksikan lagi. Dan otomatis tadi murtad juga termasuk salah satu yang membatalkan puasa. Nah, itu ringkas Pak, dari kitab diringkas, saya jadi catatan, dikumpulkan, insya Allah mudah-mudahan mudah dipahamin hal-hal yang bisa membatalkan puasa, bisa jadi bekal kita nanti saat datang bulan Ramadan. Untuk diri sendiri paling tidak pasti nanti anak, istri, tetangga, kawan banyak obrolan tentang hal-hal ini. Ini kalau saya pegawai seperti ini batal tidak puasanya, ini kalau saya nyicipin makanan batal apa tidak puasanya. Itu sering terulang saat tiba bulan Ramadan. Kalau kita sudah ngaji seperti ini sudah tidak remang-remang lagi, sudah tidak ragu lagi, kayaknya batal, kayaknya tidak batal. Harus tegas, kalau sudah tahu hukumnya batal, sudah tahu kaidahnya tidak batal. Hukum tidak ada yang kayaknya, batal, tidak batal. Nah, itu mungkin penjelasan singkat untuk bekal, tidak terlalu panjang, tetapi insya Allah sudah mencangkup semuanya, mencangkup apa yang disampaikan di kitab, diringkas karena waktunya cuma 1 jam. Nanti ada yang mau didiskusikan silahkan. Kalau dibaca kitabnya ya panjang, jadi diringkas jadi 9 poin, itu sudah merangkum semuanya. Dan insya Allah nanti harus dihafalkan Pak, ini benar harus dihafalkan, harus bapak-bapak hafal, karena ini menyangkut dengan ibadah puasa kita. Nanti juga pasti ada obrolan tetangga segala macam yang mungkin belum ngaji, belum sempat ikut majelis taklim, akan banyak pertanyaan seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahin silahkan, atau ada yang mau didiskusikan, monggo. Bapak sekalian, di sini sudah ada beberapa Ustaz dan belum dibahas. Apabila nanti sempat Ustaz untuk bahasnya, catatan ini yang datang bisa kita saat kembali sebelum melanjutkan pembahasan selanjutnya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kita sudah sedikit paham bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan ini agar kita tidak
bisa